Halo, welcome to my channel Sehat Bersama Nyoman. Apa kabar sahabatku semua? Saya doakan semoga kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat melakukan aktivitas kita setiap hari. Saya bersama Bapak Inyoman Suargito SKM. Beliau adalah seorang ahli rekam medis pertama di Indonesia. Apa kabar Pak Nyoman? Sehat, luar biasa. Luar biasa. Kita bisa ketemu kembali. Kita mau ngobrol-ngobrol ya, yang betul-betul kira-kira dibutuhkan masyarakat. Pak Nyoman pasti ingat, sejak pandemi COVID-19 ramai dibicarakan di seluruh dunia, di mana-mana orang membicarakan imun sistem tubuh. Kita tahu bahwa setiap saat korban berjatuhan karena COVID-19. Di mana-mana raungan sirine ambulans tanpa henti. Kamar mayat penuh, rumah sakit kehabisan kamar, petugas-petugas kuburan luar biasa kerja siang malam, dan juga tenaga-tenaga kesehatan tidak sedikit mereka menjadi korban. Sekarang muncul lagi yang namanya varian baru, Omicron. Nah ini, apa sih sebetulnya virus itu? Apa sih sebetulnya sistem antibodi itu untuk bisa melawan virus? Jadi ramai dibicarakan. Saya berharap Pak Nyoman bisa memberikan gambaran, lukisan yang real, sehingga kita betul-betul mendapat pemahaman yang jelas. Begitu Pak Nyoman. Mudah-mudahan dengan begitu ini akan berarti buat masyarakat. Silakan Pak. Ini ya, manusia hidup, virus hidup, bakteri hidup. Semuanya itu memang ciptaan Tuhan ya. Tapi itulah ujian kita sebagai manusia. Nah, di dalam tubuh kita, tadi seperti yang sudah dipaparkan, ada yang disebut sistem imun. Ya. Yaitu bagaimana sih sistem imun itu bisa bekerja dengan baik. Iya. Nah, secara prinsip semuanya juga punya gitu loh. Cuman masalah yang terbesar adalah justru tidak dipeliharanya. Apa yang menjadikan imun itu bekerja dengan baik atau mungkin bertumbuh dengan baik, itu secara prinsip tidak dipelihara karena mungkin kesadaran masih kurang gitu. Apalagi yang tadi nyebut-nyebut tentang virus ya, terutama virus ini. Karena virus itu memang tidak bisa dibunuh oleh antibiotik. Nah, sebetulnya yang bisa membunuh virus itu mau Omicron apa Delta semuanya prinsipnya ya virus gitu aja. Karena virus itu kan bukan hal barang baru, cuman yang sekarang ya mungkin trennya sekarang adalah COVID-19. Nah, sekarang gimana caranya supaya virus itu tidak berpengaruh terhadap kehidupan kita? Ya satu-satunya yang dipelihara adalah sistem kekebalan tubuh harus betul-betul dipelihara dengan baik gitu. Ya. Nah sekarang minimal sadar bahwa kita punya sistemnya. Sekarang bagaimana menjaganya? Nah itu yang penting. Karena apa? Virus itu yang paling mudah dibunuh adalah oleh sistem kekebalan tubuh. Itu aja prinsipnya. Kenapa orang ada satu terpapar, satu tidak gitu loh.
Memang ada dua, itu ngomongin itu sebetulnya mudah aja genetik gitu loh. Tapi jangan nanti genetiknya jelek, malah dibiarin aja. Nah itu cuman bagaimana caranya memelihara aja. Sehingga apa? Terjadilah pemeliharaan imunitas tubuh dengan baik. Prinsip utamanya sebenarnya cuma itu. Nah sekarang apa yang kita pikirkan supaya terjadi? Bagaimana imunitas kita terjaga, stabil, malah bisa ditingkatkan gitu. Nah itu kan ceritanya tidak lebih dari maintenance atau memelihara. Apa aja kalau dipelihara pasti akan terjadi sesuatu yang sangat baik gitu. Prinsipnya cuma memelihara. Nah dengan apa? Nah mungkin Pak Nyoman mungkin punya pandangan lain kalau dari awal pengertian itu seperti itu gitu. Iya, supaya jelas mungkin begini juga, kalau kita ibaratkan tubuh kita ini adalah sebuah negara, atau tubuh kita ini adalah sebuah kota, atau tubuh kita ini sebuah rumah mewah. Tentu negara, kota, rumah mewah ini harus ada sistem pengamanannya yang kuat. Apakah itu tentara, apakah itu security, apakah itu satpam. Seperti itu. Dia selalu siaga, siang malam 24 jam. Sebab virus nggak ada yang minta izin masuk. Penjahat masuk kota, merusak, nggak ada yang minta izin. Mereka menunggu kapan lengah, mereka datang. Tiba-tiba. Nah, yang namanya sistem harus tahu. Nah, oleh karenanya sistem ini mungkin Pak Nyoman betul-betul menjadi perhatian. Sistem imun tubuh tadi. Terserah apakah istilahnya tentara tadi, security tadi, satpam lagi. Sehingga tubuh kita aman dari serangan penyakit. Mungkin begitu Pak Nyoman. Saya potong sedikit ya. Ya. Supaya lebih mudah aja. Kalau tadi Pak Nyoman bilang bagaimana keamanan di suatu daerah itu. Supaya terproteksi dengan baik. Ya. Mungkin kalau satu komplek itu mungkin ada security. Nah itulah security. Anggap aja bagaimana menjaga keamanan di komplek itu dengan baik. Ya. Jadi kalau bilang sistem keamanannya lebih baik. Atau lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah kalau kita ngomong analoginya kan sebetulnya kan tidak beda dengan bagaimana sistem kita bekerja dengan baik. Sehingga apapun yang masuk bisa dijaga dengan baik sehingga kita secure dengan tubuh kita sendiri gitu. Nah, situ aja sebetulnya mudahnya analoginya. Karena apa? Kalau pencuri masuk mungkin bisa kelihatan, bisa enggak. Tapi kalau kuman atau bakteri atau virus sudah pasti nggak kelihatan. Padahal ada itu loh. Itu makanya Pak Nyoman. Bakteri, virus masuk ke tubuh kita ini. Dari mana? Karena kita nggak pernah tahu itu. Dari mana dia masuk? Nah, kalau bilang dari mana masuknya, sebetulnya kan ibaratnya kalau kita ada pintu gitu loh. Kalau di situ ada security kan pasti ada pintu. Nah, kalau pintu di tubuh manusia itu ya paling banyak yang ada lubangnya loh. Di situ pasti bisa masuk di situ. Nah, kita kan nggak bisa ngelarang, nggak bisa nutup. Nah, seperti katakanlah bisa virus melalui mata, melalui hidung, melalui mulut. Itu yang poin banget itu. Walaupun mungkin dari kulit bisa, tapi memang kecil ya. Karena proteksi di kulit juga ada sebetulnya. Tapi bagaimana orang napas supaya tidak masuk, orang kita menghirup, pernah tahu. Nah itu loh, begitu benda asing tadi yang kita anggap asing itu masuk. Karena tubuh kita, sistem kekebalan tubuh itu sudah baik, sehingga
kemungkinan kecil atau tidak mungkin kita akan terpapar lagi gitu loh. Artinya Ya, terpapar itu tidak merasakan sesuatu yang lain dari biasanya gitu loh. Biasa aja gitu loh. Ya, ya, Nah itu loh kehebatan sistem kekebalan tubuh gitu loh. ya. Artinya bahwa pintu-pintu atau lubang-lubang masuk si virus ke tubuh kita adalah sesuatu yang nggak mungkin ditutup. Ya. Hidung nggak mungkin ditutup. Mulut nggak mungkin ditutup. Paling-paling pakai masker. Kan begitu. Nah, oleh karenanya kita mengatakan tidak mungkin ditutup. Artinya kapan saja pasti bisa masuk. Yang pegang peran penting sekarang ini adalah imun sistem tubuh. Ya. Betul-betul terlatih. Yang kita ibaratkan apakah dia itu tadi tentara, security, satpam, dan lain sebagainya. Yang betul-betul bertugas memelihara keamanan, kesehatan tubuh. Nah sekarang untuk menguatkan sistem imunitas tubuh ini Pak Nyoman, apa kira-kira yang harus kita lakukan? Ya kembali lagi dari prinsip-prinsip itu maintenance ya. Kalau tadi menanyakan bagaimana supaya sistem itu bekerja dengan baik, gitu maksudnya? Iya, tetap bekerja dengan baik, tetap siaga, karena dia tidak pernah tahu kapan masuknya. Nah itu loh, supaya tadi kan Pak Nyawan udah bilang kalau bisa bekerja 24 jam. Jam, iya. Karena kita nggak tahu kapan virus itu masuk, kapan kuman itu masuk, itu kita tidak pernah tahu. Gitu. Iya. Mungkin dikasih masker minimal mencegah sedikit, Mencegah. tapi pasti juga ada yang lolos. Nah siapa yang mengcover yang lolos itu? Pasti ya yang paling poin adalah kembali lagi tubuh kita. Gitu. Iya. Kalau yang lolos berarti sudah masuk. Iya. Nah, yang bertugas, yang memaintain ini, Iya. tentaranya ini supaya betul-betul kuat, terlatih, begitu. Apa yang harus dilakukan? Nah. Itu. Poin satu adalah kalau namanya security, supaya dia bekerja dengan baik, kita kasih gaji cukup, makan cukup. Ya. Nah, kalau imun tubuh kan tidak beda dengan itu. Ya nutrisinya harus mumpuni gitu kan. Ya. Kalau kata mumpuni itu sebetulnya kan ya mudahnya sempurna lah atau minimal mendekati sempurna lah. Jangan kita asal makan kenyang, makan enak. Itu prinsip yang paradigmanya kita harus udah hendak sebegitu lagi gitu loh. Zaman pemikiran kesehatan paradigma itu udah nggak ada. Karena yang penting kenyang itu kenyang nutrisi gitu loh. Jadi bagaimana nutrisi itu didapat sesuai dengan kebutuhan sehingga sistem kekebalan tubuhnya dia bekerja dengan baik gitu dan bekerja terus menerus. Nah itu juga berarti apa? Dipelihara terus menerus gitu loh. Supaya tingkat kerusakannya tidak terlalu gitu loh. Paling tidak mampu mengatasi mungkin tadi virus apa kuman dan lain-lainnya bisa masuk gitu loh. Sehingga kita tetap sehat. Gitu kan. Sekarang kan poinnya cuma sehat. Gitu, Pak. Iya. Tuh. Prinsip cuma. Iya. Nah untuk sehat ini Pak Nyoman, kita paham bahwa gaya hidup sehat ini yang harus berubah. Nah, kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak banyak memperhatikan sistem ya kan, imun tubuh sekarang harus memperhatikan itu. Boleh nggak kita bilang? Ya pertama dari pola pikir yang positif. Kemudian yang Pak Nyoman sudah singgung, nutrisi mumpuni tadi. Ya. Kemudian juga istirahat yang cukup. Terakhir olahraga. Nah, gimana kita lihat satu persatu? Kita lihat dulu berpikir yang positif. Bagaimana Pak Nyoman? Kita jabarkan itu. Oh itu
lebih poin lagi itu. Karena kalau dari awal kita ngomong memang ya, positive thinking ya. Kalau clear pemikiran kita dengan baik, itu sebetulnya bisa dikatakan lebih dari 50% itu sebetulnya seluruh kendala tentang kesehatan sebetulnya sudah bisa diatasi. Begitu. Nah sekarang kan tidak serta-merta begitu saja. Bagaimana yang selebihnya gitu, kita juga harus clearkan kembali lagi bahwa gimana pikiran kita, sekarang gimana nutrisi kita, dan olahraga juga harus cukup. Gitu. Walaupun tidak olahraga keras, ya ini mah jalan kaki lah. Karena yang namanya hidup itu harus bergerak. Nanti boleh tidak bergerak kalau sudah mati. Itu aja prinsipnya. Tapi jangan berpikir udah tua terus bengong-bengong. Nah, kalau namanya bengong itu, kalau ayam bengong-bengong kan lama-lama juga bagaimana gitu loh. Kalau bisa jangan sampai bengong gitu loh. Itu ciri-cirinya, sehingga lakukanlah kiat-kiat hidup sehat yang tadi udah kita bicarakan. Yang pasti setiap orang punya pikiran positif, ada yang negatif. Anehnya, nah ini bagaimana kita mutasi dari yang negatif supaya menjadi positif. Bisa menguasai dirinya, menguasai emosinya, menguasai perasaannya. Jangan dibalik. Perasaannya yang menguasai dirinya, emosinya yang menguasai dirinya, dan lain sebagainya. Kan sering itu terjadi. Dan bahkan orang bilang, pikiran sehat, sumber daripada kesehatan. Seperti itu. Dan ketika kita berpikir positif, kalaupun situasi menjengkelkan, situasi bermasalah, situasi penuh dengan kepahitan, di sana bisa kita melihat adanya peluang justru. Nah, jadi hanya orang yang berpikiran positif, saya pikir bisa mengucap syukur. Mensyukuri segala sesuatu yang ada, dia bisa syukuri. Nah, ini orang yang sehat. Begitu. Nah, bagaimana masyarakat bisa berpola seperti itu? Inilah proses Pak Nyoman. Enggak sedikit. Nah, kalau mau berpola, itu mulai yang mudah-mudah aja deh. Seperti tadi ya olahraga yang mudah lah. Katakanlah minum yang, katakan kalau dulu bilang 4 sehat 5 sempurna. Sekarang kan lebih baik lagi gizi seimbang ya. Mungkin kalau kebutuhan nutrisi itu biasanya harus makan sayur sekian gram, apa sekian. Mungkin kalau memenuhi persyaratan mungkin bisa banyak itu. Sekarang kan ada yang disebut mungkin peningkatan teknologi ya, sehingga dengan barang kecil kita bisa manfaatkan bahwa mencukupi nutrisi itu. Katakanlah teknologi gizi gitu loh. Atau kalau mudahnya orang zaman herbal lah gitulah. Bagaimana satu tablet kalau bisa mengandung sekian vitamin, sekian mineral dan lain-lainnya. Nah itu kan sebetulnya mudah. Sekarang kalau mau sebetulnya nggak sulit-sulit amat kok gitu loh. Tinggal yang mudah-mudah aja. Nah jangan berpikir kalau namanya kesehatan itu mahal gitu. Sebetulnya paradigma awal mahal itu salah juga. Kalau kita lakukan dengan baik dan benar, murah sekali. Ya orang beli rokok sehari 25.000 sanggup kok. Masa kalau kita beli vitamin 10.000 aja nggak sanggup gitu loh. Gimana pikirannya itu? Nah itu. Nah sekarang mau nggak sekarang? Bukan bisa apa nggak? Mau apa nggak? Terserah. Mau, bisa. Ternyata sehat, sakit, dicicil setiap hari. Iya kan? Nggak ada kejadian itu mendadak langsung seperti itu. Sebetulnya itu semuanya proses. Proses begitu. Nah, kembali kepada nutrisi tadi. Enak dengan kemajuan atau perkembangan teknologi sekarang ini. Tetapi
efek negatif daripada perkembangan teknologi juga ada. Ada. Adanya junk food, ada serba instan. Ya. Kan begitu. Yang justru mempengaruhi kehebatan imun sistem tubuh. Yang positif, hasil daripada teknologi ada yang bisa kita saksikan sekarang. Ester-C sudah lewat. Terus Pure YC 500 mg plus zinc, vitamin C, itu luar biasa sekali. Belum lagi kalau dikombinasikan dengan super green food, nutrisi yang itu kan salah satu. seimbang ya. Di mana semuanya itu, semua kandungan yang ada, 15 vitamin, 12 mineral dibutuhkan oleh sel tubuh kita. Ada satu lagi Pak Nyoman, jangan lupa, kolostrum. Nah ini, apa manfaatnya? Ketika imun sistem tubuh kita melewati level atau batas maksimalnya, itu kan jadi masalah. Terjadi autoimun. Nah, kolostrum punya bagian menyeimbangkan ini sehingga tidak terjadi berlebihan. Nah, Ya, saya ingatkan lagi tadi. Poinnya tadi cuman melewati kelebihan. Apapun yang kelebihan tidak baik. Kekurangan Seimbangannya itu yang cari. Hidup itu cuman bagaimana seimbang. jangan sampai karena ya kan semua membicarakan bagaimana meningkatkan imun sistem. Nah, kebablasan. Kenapa ditingkatkan? Karena kan rata-rata masih di bawah. Nah, yang hebat meningkatkan kebablasan dia. Iya. Oleh karenanya jangan sampai terjadi. Kolostrum penting. Ada inulin sana, ada apa di sana yang memang bertugas menjaga keseimbangan tadi Pak Nyaman. Luar biasa ini. Nah, jadi kalau itu diterapkan, ini nutrisinya. Nah, kemudian istirahat yang cukup dan berkualitas. Setuju banget. Nah, karena tubuh ini nggak bisa dipakai terus, beraktivitas terus, diisi terus tanpa ada istirahat. Ketika tubuh beristirahat, itulah waktunya menguatkan imun sistem tubuh. Kan begitu Pak Nyaman ya. Jadi ya harus mutlak beristirahat paling tidak 8 jam satu hari. Dan berkualitas. Orangnya tidur, pikirannya tidak tidur, yang nggak berkualitas. Nah ini tadi. Setuju. Ya, nggak jauh-jauh dari bagaimana kalau kita mau hidup nyaman, Ya, ya cuma sehat. sehat. Jangan berpikir punya duit hidup sehat, belum tentu. Ya. Yang bagus memang hidup sehat, banyak duit. Tapi kan tidak serta-merta seperti itu gitu. Iya, ya Pak Nyaman. Dan lagian jangan setelah sakit baru kesadarannya ada. Iya. Berolahraga. Setelah sakit sadar olahraga udah gak mampu, terlambat. Olahraga jadi apa? Masa otot-otot kita itu kan semua perlu terlatih dengan apa? Protein yang berkecukupan, nutrisi yang berkecukupan. Kalau tidak gerak, jadi lemak semua. Sumber penyakit lagi. Kira-kira kan begitu Pak Nyoman. Nah, sebagai penutup Pak Nyoman, apa yang bisa kita sarankan untuk masyarakat? Yang bisa kita sampaikan? Ya. Sebetulnya kembali lagi ke kesadaran. Kesadaran. Karena orang kalau belum sadar, mau dibilang apapun tetap tidak akan lakukan. Nah, kesadaran tentang bagaimana caranya meningkatkan atau memelihara sistem kekebalan tubuh itu pertama pasti supaya masyarakat sadar ya lakukanlah nutrisi seimbang itu. Nah, seperti tadi Pak Nyoman bilang itu ya kita sebetulnya sih mungkin banyak ya jenisnya ya. Tapi ya kita udah buktikan ya itu tadi kita minum vitamin
dan mineral. Yang mudah tadi itu ya SGF itu, yang udah saya minum lebih dari 10 tahun. Ya bisa dibuktikan sendiri di umur sekarang yang hari ini saya ulang tahun yang ke-70. Tapi masih bisa badminton, masih bisa naik motor gede. Nah ini dia nih. Jadi itulah kebanggaan hidup kita kalau sehat. Nah kalau sakit, ya apa yang kita banggakan? Bukan kaya boleh-boleh saja, tapi poin satu adalah sehat, kedua mungkin kaya. Tapi saya ingin menggarisbawahi Pak Nyoman. Iya. Kesadaran tadi. Iya. Saya mau sampaikan kepada teman-teman kita semua. Ya Pak ya. Ingat, kesehatan adalah harta tak ternilai. Kesehatan anugerah yang terbesar di dalam hidup ini. Kesehatan adalah investasi yang terbesar, yang paling bernilai di dalam kehidupan ini. Sangat rugi kalau kesehatan tidak mendapat prioritas pertama, perhatian di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya pikir seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Bila bermanfaat, berkenan, silahkan. Teman-teman semua, berikan subscribe. Apabila subscribe, tulisannya masih berwarna merah, klik saja. Dan like, share, komen. Supaya peningkatan video-video selanjutnya bisa lebih baik. Silahkan dukung. Akhir kata, itulah yang kami bisa sampaikan. Mudah-mudahan informasi-informasi ini seperti ini bisa kami teruskan atas dukungan Anda semua. Kami berharap bagaikan satu pentolan korek api yang bisa membakar kesadaran semua masyarakat Indonesia betapa pentingnya kesehatan. Oke Pak Nyoman, salam sehat tanpa obat. Yes.